Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Wayan berdua. Saat ini saya berada di Teluk ya, di namanya Teluk Banyuwedang. Itu lokasinya ada di Kabupaten Jembrane ya. Nah, kami menginap di Pasir Putih Cottage namanya. Jadi lokasinya ada di dekat pantai Pasir Putih. Pantainya sebelah sana. Tapi tadi kami mau ke pantai terus lihat jalan setapak ini. Jadi penasaran ada apa di situ. Sepertinya di depan sana itu ada gubuk. Jadi sebelum kita nanti mengeksplor ke pantai, saya penasaran ini tempat apa ya. Nah, di sana itu kamar-kamar untuk cottage-nya. Ini tempatnya sunyi, sepi dan sahdu ya. Jadi kalau misalnya mau istirahat, mau relax, sepertinya jadi tempat yang cocok. Dan di depan kita ini adalah kayak rawa-rawa gitu ya, tanaman mangrove. Oh, di sini kayaknya sih tempat spa ya sebelumnya. Tapi kalau dilihat sepertinya udah lama nggak dipakai karena ada berdebu di bednya. Nah, saya nggak berani turun karena ini sepertinya becek ya, bekas air pasang. Seperti ini suasananya. Jadi ini hutan mangrove, terus di situ kawasan perairan itu adalah teluk. Nah, sebenarnya kami nggak ada tujuan tertentu sih, hanya iseng aja karena kebetulan belum pernah menjelajah di teluk di kawasan Banyuwedang ini. Oke, sekarang kita menuju ke arah pantai ya. Mumpung masih sore, belum terlalu gelap. Jadi kita mau explore pantai Pasir Putih yang ada di sini. Namanya itu ya, namanya adalah Pantai Pasir Putih. Nah, sekarang saya mau jalan menuju ke arah pantai. Ini adalah jalan setapak ya, yang dari arah cottage menuju ke arah pantai. Nah, kebetulan restoran dari cottage ini itu tepat di hadapan pantai posisinya. Lumayan banyak juga. Ini tadi tuh tempatnya lumayan tersembunyi ya. Jadi perjalanan kami tadi dari Denpasar sampai nyampe ke sini, ke lokasi ini tuh sekitar 5 jam. 5 jam perjalanan. Meskipun tanpa istirahat tadi ya. Hitungannya tuh kalau 5 jam itu. Ternyata pengunjungnya lumayan banyak. Sebenarnya ini sudah mulai agak gelap ya. Agak gelapnya karena posisinya di sini tuh nggak berhadapan langsung dengan matahari. Jadi meskipun matahari mungkin terbenam masih 30 menit lagi, tapi suasananya udah redup di pantai ini. Nah, kita turun ke sana. Di sini ini perahu-perahu nelayan ya kayaknya ya. Apa untuk disewakan? Atau ya. Nah, kalau yang jelas itu bebek-bebekan itu kayaknya untuk disewakan kepada pengunjung ya. Nah, ini dia pantai Pasir Putih di Desa Pejarakan.
Jadi di sini perairannya tuh tidak seperti pantai di tepi laut gitu ya, karena ini posisinya dia teluk, jadi nggak berhadapan langsung dengan laut lepas. Jadi airnya tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Oke, kita akan explore lebih lanjut di kawasan pantai ini. Tadi kami jalan ya dari arah sana menuju ke sini, dan ternyata di spot saya berdiri ini sepertinya ideal sekali untuk kita menikmati sunset ya, karena di sana arah tenggelamnya matahari. Tapi langitnya sedang berawan ya, dan di depan itu bukan pantai lepas ya, jadi nanti matahari akan turun dan ketutup sama pohon-pohon yang ada di hadapan kita. Kita nikmatin aja suasananya. Kalau matahari terbenam pasti nanti langitnya bagus. Nah, saya mau jalan ke arah sana. Sepertinya masih ada areal sempit yang bisa kita telusuri ya. Nggak tahu ujungnya ke mana sih, karena memang baru pertama kalinya kami menyusurin di Teluk Banyuwedang ini. Nah, di sebelah saya ini bukan sepertinya sih, memang ya. Jadi kayak ada villa gitu ya, villa atau cottage. Yang pasti sih jauh lebih eksklusif dibandingkan tempat kami menginap. Wah, ini apa sih, ini tanaman kayak terumbu karang, bukan rumput laut ya? Kayak jenis dari rumput laut. Tadi tak kira kerang, ternyata tanaman. Kita mau lihat ke arah situ. Ada apa ya? Kalaupun nggak ada apa-apa ya kita lihat-lihat aja situasinya. Oh ya, tadi saya lupa nyampein ya. Jadi kawasan Pasir Putih di Penjarakan ini tuh di dekat Taman Nasional Bali Barat. Ini masih masuk kawasan Taman Nasional atau enggak ya? Mungkin enggak ya. Tapi yang jelas sih memang di daerah sini banyak kayak hotel-hotel atau penginapan mewah gitu. Nah, kebetulan saya bisa nemuin tempat menginap di pinggir teluk di hadapan pantai Pas, yang itu harganya sangat bersahabat gitu ya. Ya seperti ini aja. Ini kawasannya, pantainya sepi ya karena di pinggir teluk. Dan di sini ternyata laut lepasnya di hadapan kita di sana itu ternyata laut lepasnya. Nah, yang ini tadi kawasan perairan teluk gitu ya. Jadi perairan yang menjorok ke arah daratan. Oh ya, di sini tuh kayak villa-villa, private villa gitu ya. Itu kamar-kamarnya di atas tebing. Nggak tebing-tebing banget sih karena nggak terlalu tinggi. Nah, ini yang saya pijak, ini batu tapi agak licin ya karena ada lumut-lumutnya. Sepi banget di sini karena kalau pengunjung sepertinya nggak akan menjelajah sampai sini ya untuk mereka mandi dan berenang-renang. Paling orang iseng aja yang nyampe ke sini, kayak kami atau kayak bapak-bapak pemancing itu.
Oke, kita jalan dulu sedikit ke sana ya, biar nggak nanggung udah mengeksplor sejauh ini 5 jam perjalanan dari Denpasar, biar nggak rugi. Tapi hati-hati, licin banget jalannya, hati-hati untuk saya. Ini jam berapa ya? Oh, sekarang jam 17.46 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau seingat saya sih masih agak lumayan lama untuk menuju matahari terbenam. Masih ada sekitar 30 menit lebih lah, sekitar 40-45 menitan. Nah, ini kalau kita jalan semakin ke sana, sepertinya itu ujung dari dataran yang nggak berair ya. Saya membayangkan spot foto yang sangat menarik ada di depan situ. Nggak rugi jalan sampai sejauh ini. Teman-teman, ternyata tadi nggak cuma berhenti di sana aja. Ternyata ketika saya jalan menyusuri tepian, semakin ke sana pemandangannya semakin bagus. Ya ampun, jadi sangat tidak sia-sia. Jadi sangat bersyukur banget perjalanan hari ini. Meskipun diawali dengan sesuatu yang impulsif, kayaknya nggak mungkin, tapi akhirnya nyampe juga ke sini dan tempatnya di luar ekspektasi banget ya, sangat bagus. Makanya biasanya kalau bule atau wisatawan asing yang datang ke Bali dan mereka lebih mencari ketenangan, biasanya pilihnya ke Bali Utara atau ke Bali Barat gitu ya. Apalagi di kawasan Taman Nasional Bali Barat itu banyak banget tempat-tempat yang ternyata bagus banget. Saya sebagai orang yang tinggal di Bali, kayaknya masih kurang pengetahuan ya, kurang wawasan tentang tempat-tempat bagus dan sangat worth it untuk dikunjungi di Bali. Ini hanya bermodal ngebolang aja akhirnya bisa menemukan spot yang sangat bagus banget. Seandainya ini lokasinya deket ya dengan tempat saya tinggal, pasti bakal berkunjung lagi ke sini deh. Oke, saya ke pinggir dulu ya, takutnya nanti kejeblos air. Nah, kita mau balik lagi ke kawasan Pasir Putih yang tadi ya, takutnya nanti keburu gelap. Karena sebenarnya kami sendiri kan nggak begitu tahu tentang daerah ini. Semoga aman sih ya. Yuk, balik. Ini tadi tas saya tinggal di sini. Nah, tadi teman-teman bisa lihat ya sambil saya jalan tadi, view-nya bagus banget buat foto-foto. Rasanya nggak mau berhenti foto-foto deh kalau kesini. Bagus mana sama pantai di Bali Selatan, semuanya punya keindahannya masing-masing ya, nggak bisa dibandingkan. Dan nggak bisa pilih juga mana yang lebih bagus, semuanya bagus.
Yuk, jalan dulu. Lumayan nih perjalanan kita tadi rupanya. Ntar saya sambil nyuci kaki dulu. Dan udah jam berapa ini ya? Kayaknya udah jam 6 lebih, hampir setengah 7. Mataharinya sudah semakin turun, masih atau udah turun sama sekali mungkin ya. Tuh, dengarkan. Dan sekarang ini hanya kami berdua aja di sini, ditemani suara serangga. Terus yang terbang itu capung. Dari tadi banyak sekali capung berterbangan. Tuh ada siapa-siapa. Tapi kalau di lepas sana itu masih ada tadi nelayan yang mencari ikan. Nggak tahu pehobi mancing aja atau nelayan. Oh ya, ini tadi. Jadi yang di pinggiran ini kayak tempat menginap juga dalam bentuk cottage-nya ini. Karena kamarnya langsung menghadap ke arah teluk dan ke arah matahari tenggelam. Itu masih ada warna orange di ufuk matahari tenggelam. Sunset. Kalau pengunjung kayaknya kalau main-main mereka nggak akan sampai ke sini ya. Beneran deh, sepi banget. Itu apa sih di sana itu? Itu baliho. Ada baliho. Dan nggak ada suara kendaraan ya, karena untuk menuju ke teluk ini itu tadi tuh jalannya itu masuknya itu panjang ya, hampir 1 kilometer kayaknya. Terus lewat jalannya itu jalan kecil yang bergelombang-gelombang gitu, yang jalan tanah, belum diaspal. Nah, kita udah hampir sampai di kawasan berpasir lagi. Wah, tuh kan. Nah, di sini banyak but-but yang disewain karena biasanya kalau orang yang berwisata ke sini itu salah satu tujuannya adalah untuk snorkeling ya. Jadi ada but-but yang terparkir di sana. Itu mungkin bisa disewa kalau mau ada aktivitas buat snorkeling. Tadi ada beberapa spot juga yang kita temui yang menjual paket snorkeling. Sampai lagi. Jadi kalau kawasan yang di dekat sini tadi itu, nah itu tuh nggak banyak pengunjung lokal yang sampai nyasar ke sini kayak kami, karena ini spotnya pas banget dengan restoran hotel tadi. Jadi kayaknya tamu-tamu di sini aja yang main ke pantai sini. Dan kebanyakan mereka bule. Kita memandang ke arah teluk saja. Nah, jadi segitu dulu ya eksplorasi saya sore ini di Pantai Pasir Putih di Desa Pejarakan, Gerogak, Jembrana, di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di jalan-jalan Wayan berdua berikutnya. Dadah!
Tonton juga video kami yang lain ya.